cepat aja. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjut kajian parenting untuk memperbaiki kualitas anak turun kita. Karena itu harapan semua orang tua dan harapan dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah di antaranya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Siapa itu? Mereka qurrata a'yun,
anak cucu yang memberikan harapan akhirat kepada kita. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga doa yang diajarkan Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, dzurriyyah thayyibah. Bukan dzurriyyah yang brengsek. Dzurriyyah yang rusak. Dzurriyyah yang sekarang ini mewariskan keburukan. Tapi dzurriyyatan thayyibah. Dan itu hanya bisa diproses melalui tarbiyah, yaitu pendidikan. Makanya orang tua itu guru utama dan pertama bagi anak-anak. Sehingga ada ungkapan al-ummu madrasatun, ibu itu sekolah. Jadi gak main-main. Jadi sebetulnya rumah itu adalah sekolah pertama, sekolah dasar bagi setiap anak-anak kita. Makanya mengelola sekolah nggak sembarangan sebagaimana kita mengelola sekolah yang ada di mana? Kampung-kampung itu nggak bisa sembarangan. Oleh karena itu merek keluarga kita itu harus kita perbaiki. Kualitas suaminya, kualitas istrinya. Makanya Rasulullah memberikan saran kepada calon suami, takhayyaru linutafikum. Pilihlah untuk air manimu, rahim yang apa? Salihah. Itu. Karena dia yang paling bersinggungan. Jangan sampai anak antum itu lebih dekat dibersamai oleh gadget daripada antum. Kita harus lebih sering mendampingi anak-anak kita. Jangan sampai yang sering mendampingi apa? HP, game, apalagi kalau liburan. Paling-paling gantinya apa? Pembantu. Nah, ini wassalam. Pembantu kerja, niatnya itu sudah beda. Sehebat apapun pembantu nyari duit, ya, sudah selesai. Ada yang dikecualikan oleh Allah punya jiwa penyayang, sabar. Itu hanya karakter spesialis yang tidak umum. Tapi pada umumnya yang mencintai secara mendalam siapa? Orang tua. Ya. Oleh karena itu, sekolah hebat karena gurunya hebat. Maka rumah tangga, rumah ini akan menjadi sekolah yang hebat ketika orang tuanya itu hebat. Nah, kriteria orang tua hebat itu satu, bersikap tegas saat darurat dibutuhkan tegas, dan lembut saat kita dibutuhkan lembut. Adik, makanya didik anak itu enggak apa ya? Enggak seenaknya, enggak bisa main perasaan. Kapan saya harus tegas bahkan marah? Marah itu jelek enggak? Enggak. Yang jelek itu marah. Ya enggak? Marah itu bagus. Kucing aja marah kok. Itu kucing kalau antum kerjain, marah dia. Dia bisa membela dirinya. Akhirnya enggak antum remehkan kucing. Bersikap lembut saat dibutuhkan. Sikap tegas saat kondisi darurat harus tegas. Jadi tegas ketika darurat, lembut ketika dibutuhkan. Yang kedua, bersahabat, luwes, dan mudah beradaptasi dengan perubahan sama anak. Bersahabat, dekat. Makanya Rasulullah sama cucunya itu kayak apa? Kadang dimain-mainin, kadang dinaikin ketika sujud, ketika jadi kuda-kudaan untuk cucunya, main bersahabat. Jadi sama anak itu jangan sampai apa? Kejem, ada jarak. Apalagi sama anak-anak yang sudah dewasa.
Orang tua otoriter nggak akan bakal laku di anak yang sudah SMP SMA. Nggak laku. Pokoknya nggak boleh. Pokok titik. Nah ini nggak bisa. Ajak diskusi, ajak bicara, keluarkan pikiran-pikiran. Dia itu punya pendapat yang harus kita hargai. Itu. Antum jangan anggap anak antum itu kecil terus. Jangan perlakukan anak antum itu bayi terus. Yang harus antum talqin, yang antum harus tuntun. Bahkan kalau sudah dewasa, banyak hal-hal yang kita bisa dapatkan dari anak. Mau rekreasi, ambil pendapat, ajak musyawarah anak. Nah, kalau mau rekreasi kemana? Kalau ibu mah senangnya pantai, enggak mah, saya mau senangnya di tidur, tempat tidur. Itu karena diajak pantai nggak suka, suruh milih. Nah, karena sekarang rekreasi itu serba repot, di lautan takut tsunami, di gunung takut longsor, terus di mana? Di kolam renang takut tenggelam, tidur kena gempa. Ya memang itu kehidupan, mana ada yang aman. Oke, nomor 3. Ya, nomor 3. Tidak pernah berhenti belajar. Orang tua itu harus terus belajar, mengasah kemampuan, kecerdasan. Kecerdasan itu aja jamak, Pak. Ada kecerdasan intelektual yang perlu diasah, ada kecerdasan spiritual yang perlu diasah, ada kecerdasan emosional yang perlu kita asah. Dan gitu. Ini namanya kecerdasan jamak. Antum terus, makanya nggak ada orang mukmin itu Pak punya sifat belajar sepanjang hayat. Antum pernah nggak mendengarkan hadis Rasulullah SAW ketika orang mau sekarat, mau mati? Rasulullah anjurkan apa? Laqinu mautakum, ajari orang mau mati la ilaha illallah. Coba mau sekarat aja Pak, masih belajar itu. Jadi bukan wajib belajar itu 13 tahun. Kalau sudah kawin, enggak. Sampai kita dalam kondisi sekarat, ajarkan kepada orang yang sekarat, la ilaha illallah. Gitu. Makanya ngaji sebulan sekali, absen 2 kali. Ya kan ketemu cuma 10. Kepotong mudik 2, tinggal 8. Nah itu saya absen 3 kali, ente, gitu kan? Ya, yang disempet-sempeti, ya. Nomor 5, nomor 4 ya. 4, senang sebagai pendidik buat anak-anaknya. Jadi didik anak itu senang, jadi bapak itu bangga, jadi ibu itu harus, Masya Allah. Pokoknya saya itu tidak ada berat hati untuk menjalankan fungsi sebagai ibu. Yang laki sebagai suami, yang perempuan sebagai istri. Ayah ada tugas, ibu ada tugas. Semuanya ditekuni dengan sukacita. Nyebokin anak, merengut. Yaitu Masya Allah. Saya kemarin mengcoaching karyawan saya, Pak, kalau antum kerja nggak pakai hati, buka keran aja, itu kayak nguras kolam. Kalau nggak ikhlas, ngerundel. Tapi kalau antum kerja dengan hati, nguras kolam yang seluas ini, itu sama seenteng buka keran. Begitu juga didik. Makanya suami butuh keikhlasan, istri butuh keikhlasan ketika rumah tangga. Itu ya. Jangan semuanya difokuskan apa istilahnya? Ditemplokkan ke suami, ditemplokkan kalau sudah urusan anak kayak itu kerjaannya seorang ibu. Tuh, bahkan kalau bisa kita katakan sekarang negeri Indonesia itu fatherless country, ya. Negeri hampir kehilangan ayah.
Antum lihat aja guru TK, SD kebanyakan bapak apa ibu? Ibu-ibu. Urusan komite itu banyaknya bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapaknya cuma satu. Semuanya ibu-ibu. Kalau anak masalah dipanggil sekolah yang datang siapa? Ibu-ibu. Bapaknya kemana? Mancing. Atau ngadu burung murai. Ya Allah. Itu namanya bapak kampret. Anaknya. Kemarin kan saya bilang, anak itu perlu didampingi ketika dalam apa? Kalau antum sibuk, nggak ada alasan untuk tidak mendampingin 6 posisi. Ketika anak mengawali belajar, daftarkan. Ketika ngakhiri belajar, wisuda hadir. Minimal itu. Ya, itu namanya buang anak. Itu. Enggak pernah datang parenting kayak ini. Ya udah untunglah daftarin nongol, wisuda nongol. Itu pun foto-foto pulang. Yang selanjutnya ketika anak menghadapi masalah. Itu antum bersamai, antum dampingi. Karena belum tentu sekelas antum aja belum tentu bisa ngadepin, apalagi anak antum yang baru umur kencur. Ngadepi masalah dengan temannya, di kampungnya, pembelajarannya. Ketika anak itu sedang dalam kondisi apa? Sedih, trauma, mungkin dibully temannya. Terus kemudian ketika anak sedang apa? Sedang mengekspresikan apa kesenangannya, kegembiraannya. Masya Allah liburan, senang, main, ajak dampingi ke taman safari. Tuh. Tapi jangan dibuka pas macan. Ya, itu. Ketika anak sedang apa merayakan prestasinya, menang olimpiade, antum hadir. Apalagi pembagian sertifikat dan piala. Anak menang MHQ, Musabaqah Tilawatul Qur'ani, Hafizul Quran, antum hadir. Kan gitu. Nah, yang nomor 5, menjadi teladan buat anak-anaknya. Antum itu adalah apa? Fotokopi anak. Mesinnya apa? Pendidikan. Jadi proses pendidikan ini adalah proses mesin sedang memotret kertas-kertas yang dimasukkan itu. Sekarang apa? Lahirlah. Kalau sekarang yang dipoto itu apa? Ketek, masuk keluar wulo. Gitu. Nggak mungkin. Sekarang kalau yang dipoto itu kambing, pasti keluar kambing. Yang sekarang ini dikopi itu apa? Ayam, pasti keluar angsa. Itu nggak mungkin. Ketika antum mendidiknya A, maka akan keluar A. B, keteladanan itu adalah apa? Ciplakan, kopian, dan apa? Hasil daripada cerminan anak ketika memotret kelakuan harian orang tuanya. Hanya hati-hati bersikap. Ngomongnya, jangan sampai ikar janji. Nah, nomor 6 adalah mencintai dan menyayangi anak secara tulus. Nah, ini terus kemudian kompetensi orang tua sebagai pendidik. Kalau antum guru utama pertama, apa kompetensi yang harus dikuasai? 1, menguasai ilmu agama baik terkait akidah, ibadah, akhlak, dan termasuk muamalah. Jangan sampai anak antum nggak tahu halal haram. Coba bayangin Pak, Rasulullah pernah mendapati cucunya mengambil kurma yang berserakan. Dimuntahkan, takut ini kurma sodako, karena turunan Rasulullah tidak boleh makan sedekah, dimuntahkan. Tuh pendidikannya, Masya Allah. Rasulullah bagaimana mendidik Anas bin Malik dari umur, Masya Allah Pak, diserahkan oleh ibunya umur berapa? Kecil, selama 10 tahun dididik oleh Rasulullah SAW. Bagaimana komentarnya Anas bin Malik? Saya tidak pernah mendapati Rasulullah mengatakan seperti ini. Kenapa tidak begini, harus begini. Menunjukkan bahwa tarbiyahnya itu bagus. Abdullah bin Mas'ud
Selama dia tinggal hidup bersama Rasulullah. Bagaimana sekarang ini menjadi orang hebat Abdullah ibnu Mas'ud? Kenapa? Pendidikan, kompetensinya yang ada di dalam diri Rasulullah itu sempurna. Kemudian yang kedua, memiliki mentor dalam berkeluarga. Pak, sehebatnya antum pasti akan mengalami suatu kondisi yang lemah. Titik nadir. Siapa yang membangkitkan? Mentor kehidupan. Rata-rata ya orang tua. Makanya orang itu kalau ngadepin masalah langsung ke ibunya, ke bapaknya. Kenapa Pak? Walaupun bapaknya cuma lulusan SMP, bahkan SD. Dia punya guru doktor. Bahkan dia punya teman yang Masya Allah motivator. Tapi dia tetap kembali ke orang tuanya. Kenapa? Karena paling aman menjaga rahasia. Teman belum tentu dia terus menjadi teman. Kalau berbalik, ngeri enggak? Ngeri. Curhatan-curhatan yang kita sampaikan, yang rahasia kehidupan dibongkar saat kita bermasalah. Tapi enggak ada seorang ibu bapak meskipun keras sama anaknya mencelakakan anaknya. Makanya ada satu ungkapan hikmah, semua orang tidak pernah menginginkan orang itu lebih baik daripada diri kecuali orang tua ke anak. Iya. Semua orang persaingan. Gak mau disaingi kan? Soal kendaraan saya harus lebih bagus dari tetangga saya, teman saya kan gitu. Soal masalah ini, tapi untuk urusan dengan anak, selalu orang tua ingin anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Dari situ kuncinya, enggak akan mau membongkar aibnya. Ya. Kemudian menjadikan alat untuk memukul balik anaknya, enggak mungkin. Itu orang tuanya. Walaupun tidak dilarang antum menjadikan mentor ustadz antum, orang-orang dekat antum, orang kepercayaan antum, sahabat antum terdekat, nggak ada masalah. Mentor itu adalah pembimbing saat kita menghadapi masalah, saat kita down. Yang ketiga, memiliki keterampilan dasar dan pengelolaan, manajemen diri, waktu, pendapatan, ini perlu diatur. Manajemen diri. Nah, orang itu kadang-kadang Masya Allah memimpin dirinya sendiri nggak mampu Pak. Makanya orang seperti ini gagal untuk memimpin orang lain. Contoh, mengendalikan emosi adalah bagian daripada kepemimpinan diri. Untuk tidak bersikap mubadzir, kepemimpinan diri. Mengatur berbelanja itu adalah kepemimpinan diri. Tidak sombong angkuh, kepemimpinan diri. Itu. Makanya Masya Allah ya. Orang itu kan selalu gini tanyanya. Harga diri. Yang paling umum apa? Harga diri. Wah Mas, harga diri saya merasa diinjak-injak. Kenapa Mas? Aduh ini orang kurang ajar ini memang. Masa saya diginiin gituin? Oh, kenapa? Ternyata diusut-usut, dia hanya menekankan harga diri, kurang menekankan citra diri. Loh, citra diri antum gak bagus kok, gimana punya harga diri? Nah, ketika kita sudah mematok citra diri, harus punya diri ideal. Apa? Panutan. Dalam kelas teknik mentor kita, dalam kelas umum Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, yang terakhir, memiliki kecakapan khusus untuk berkhidmah kepada umat. Jadi antum sebagai orang tua ya jangan sampai enggak bergaul, enggak berteman, enggak bermasyarakat, enggak bersosial. Dan harus ketika bersosial itu antum punya apa? Keterampilan khusus. Apa yang bisa saya tawarkan ke masyarakat? Oh, saya itu Masya Allah bisa kalau ada servis HP, anak gratiskan untuk tetangga-tetangga saya. Oh, antum dicari Pak. Dicari.
Masya Allah kalau ada tetangga-tetangga ruqyah, nyari yang kesurupan. Mana yang kesurupan? Sampai enggak kesurupan dibikin surup. Itu. Tapi intinya kan Rasulullah mengatakan, "Wa man istata'a minkum ayyanfa'ahu falyanfa'." Barang siapa di antara kalian mampu memberikan manfaat untuk sesamanya, beri manfaat. Artinya khairun nasi anfa'uhum linnas. Apa? Keterampilan. Apa? Berbagai macam skill. Loh, hanya sekedar saya itu Masya Allah pinter naik pohon kelapa. Oh, turun tetangga, Mas, mau selamatan. Apa Pak? Ini tolong bantuin nurunin kelapa. Kan gitu. Ya. Masya Allah, babras semuanya bid'ah. Kasihan itu. Saya punya keterampilan Pak, gali sumur. Masya Allah. Semua tetangga-tetangga yang bermasalah sumurnya, saya servis gratis. Antum. Wah, hebat itu. Ana punya keterampilan bekam, terapi, begitu. Insya Allah. Nah, tugas orang tua sekarang itu ada 5. 1, meneguhkan pembiasaan kebaikan, ini sikap-sikap. Sikap itu kan perlu dibahasakan Pak. Kan ada suatu kalimat hikmah begini. Janganlah hidup itu membenar-benarkan kebiasaan, tapi biasakan untuk biasakan untuk melakukan kebenaran. Sikap. Contoh, ngaji butuh sikap, bawa anak dijaga. Sikap tuh. Ama tetangga sakit butuh sikap, apa? Tengok. Nengok pun butuh sikap, ngomongnya yang apik, didoakan. Jangan ngomong yang enggak enak-enak, Pak. Penyakit begini tetangga gue kemarin mati, Pak. Udah deh, Mas, pulang aja loh. Itu jangan. Katanya Rasulullah SAW, "Idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khaira." Jika kalian hadir kepada orang sakit atau orang mati, ucapkan yang baik. Itu. Memberi keteladanan tadi. Ya, makan, dilihat anak, oh Masya Allah, abiku kalau makan baca bismillah pakai tangan kanan. Lihat orang minta-minta, fakir miskin, dikasih. Lihat bapaknya Masya Allah dermawan banget sama fakir miskin. Lihat kalau lagi puasa Senin Kemis ikut sahur, ikut buka, teladan. Terus memberi motivasi, tugas orang tua. Yang ketiga, memberi motivasi. Saat kendor belajar butuh motivasi, malas ibadah butuh motivasi, sedang crash dengan temannya butuh motivasi. Dan yang keempat, menegakkan aturan. Ketika antum biasakan anak antum menegakkan aturan, maka dia akan menjadi orang-orang taat aturan-aturan agama dan aturan positif negara. Kecil aja Pak, sebelum tidur ada aturannya. Dibersihin dulu tempat tidurnya. Kemudian berdoa. Mau berangkat ke sekolah ada aturannya. Makan ada aturannya. Aturan main. Kalau di dalam sekolah istilahnya tata tertib. Kenapa banyak orang yang punya tingkah gampang, bahkan senang melanggar aturan? Karena berangkat dari keluarganya. Hidupnya berantakan, gak beraturan, suka melanggar. Bahkan kondisi hidupnya itu amburadul, tidak ada aturan main. Makanya menjadi anak nanti apa? Liar. Nah yang terakhir, menanamkan nilai dan sikap. Nilai. Contoh dermawan adalah nilai. Tawadhu adalah nilai. Ikhlas adalah nilai. Tanamkan itu. Ya. Minum tangan kanan, ini kan nilai. Kebaikan. Makanya nilai sama sikap itu sambil berdampingan. Nah, bedanya sifat dengan sikap apa Pak? Yang bisa nebak dapat hadiah 100.000 dari pengurus. Nah iya masa saya ya.
Apa bedanya sifat dengan sikap? Kalau sikap bisa dirubah, kalau sifat tidak bisa dirubah karena bagian yang sudah menjadi watak dasar orang. Tuh. Contoh, cerewet adalah sifat. Cerewet, sikap enggak? Sifat enggak? Sifat. Coba antum rubah. Sulit. Pak, anak mau konsultasi, Pak. Gimana cara untuk merubah istri yang cerewet? Enggak bisa. Antum kawin aja sama tiang listrik. Nah, itu aman. Enggak cerewet. Pendiam juga sifat. Antum apa-apain juga. Suruh ngomong banyak sama tetangga, itu mbok yang gerap ya katanya. Sama istrinya. Dek, kamu itu kalau sama tetangga mbok ya tegur sapa, senyum, yang ramah gitu loh. Adanya dari sononya mas begini. Sifat. Tapi kalau sikap, salam, assalamualaikum, bisa dibentuk. Sikap ketika ketemu orang, sopan, santun, senyum, sapa, salam. Sikap. Ketika ada orang membutuhkan uluran bantuan, dikasih. Sikap. Gitu kan gitu. Nah ini kita tanamkan. Nah cara meraih cinta anak. Ya, pertama, berilah kesempatan untuk bermain dan bersenang-senang. Jadi namanya anak, Pak. Masya Allah. Dunia anak itu dunia main. Makanya seorang pendidik yang berhasil adalah mendidik sambil bermain, bermain sambil mendidik. Makanya anak-anak TK, guru-guru yang mengajar sambil bermain, bermain sambil mengajar itu berhasil. Nah, contoh anak 3-4 tahun. Itu, Masya Allah, ada seorang ustadz yang ngajar privat anak saya umur 3 tahun. Berhasil. Sambil main puzzle, sambil main ini, tapi bisa menanamkan tahfidz itu. Gitu. Makanya dulu ada pondok pesantren anak-anak di Gresik berhasil. Dengan kesederhanaannya, menghafalkan Al-Quran itu tidak di masjid, Pak. Tidak di kelas apalagi. Sambil main gundu tuh. Kelereng. Sambil main itu yang gasing gitu. Dari situ, Masya Allah, permainan-permainan yang mendidik sambil bermain, belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, akan mengena. Penuhi kasih sayang dan cinta. Kasih sayang secara zahir, dipeluk, dicium, digendong. Ketika nangis, itu didekati. Itu perhatian secara zahir, kasih sayang secara zahir. Secara batin, jangan ada ancaman, jangan anak ada ketakutan. Nomor 3, beri kesempatan anak untuk membantu Anda. Jadi contoh sekarang ada anak umur SD kelas 2. Mau bantu cuci motor, cuci mobil. Ya salah sedikit langsung diusir. Udah sono, recokin aja loh. Biarkan. Dia salah sekali, 2 kalinya insya Allah salahnya dikit. Ketiganya hilang kesalahannya, jadi benar megang selangnya. Awalnya mau nyemprot mobil, nyemprot muka bapaknya. Wah, kamu nih recokin aja. Udah sono. Jangan, beri kesempatan dia untuk bisa bantu. Nyapu, Pak. Nyapu, megang sapu aja keliru. Ya, begini. Gak begitu caranya. Ayo nyapu itu begini cara megangnya. Makanya pernah ada anak TK diajari guru-gurunya untuk tata ruang, cara membersihkan sapu, cara untuk mengangkat kursi meja, sampai ke anaknya katanya, masa anak saya TK disuruh nyapu, ngangkut-ngangkut kursi. Nah itu salah. Gak ada itu latihan. Nah, anak aja Pak ngomong itu kadang-kadang umur 2 tahun akan lebih sempurna 3 tahun, akan lebih sempurna 4 tahun. Dalam mengungkapkan hal, contoh, dia ingin mengatakan masakan ibunya nggak cocok. Anak umur 2 tahun akan bilang, Ma, lain kali kalau masak yang enak ya. Nggak mungkin. Umur 2 tahun makan, ini umur 2 tahun. Umur 4 tahun, ya
dimain-mainin. Ngapain nggak dimakan? Gitu aja. Umur 8 tahun, masakannya kok asin. Umur 15 tahun, lain kali dong kalau masak begini-begini. Apalagi umur 25 tahun, milih masakan itu. Tolong ya, saya mau datang nanti bikinin semur. Ya, siap. Gitu kan. Orang tua itu Masya Allah. Gitu. Mudik aja cuman bawa roti kuan seblek aja Masya Allah, pulang balik itu bawa beras 10 kilo. Ditambah lagi ayam ditenteng itu, wedhus dikandangi, gowo kabeh nang Jakarta. Ya Allah, tapi ibunya alhamdulillah bahagia, alhamdulillah Masya Allah. Dek, wedhusku wis dikon nang Jakarta. Lah sapa sing gawe yo? Iku anakku sing nomor 3. Nah itu. Masya Allah. Bangun hubungan emosional anak dengan keluarga teman-teman. Jadi sama pamannya, Pak D-nya, budenya dikenalkan. Nih bude kamu, ini Pak D kamu, ini ponakan, ini terus. Dari situlah akan ada hubungan emosional, kedekatan, saling mencintai. Jangan-jangan ketemu di jalanan, nggak ngerti nanti. Libatkan dalam pengelolaan rumah. Ada kerja bakti kecil, membersihkan kamar, ikutkan, masak bareng-bareng, ikutkan, apalagi perempuan. Terus dengarkan suara hati anak antum. Karena curhatan-curhatan itu mengandung banyak makna dan rahasia yang sekarang menjadi pikiran di dalam otak dia. Masalah dengan temannya kadang disembunyikan. Ngomong kadang-kadang cuman, saya nggak mau masuk sekolah. Saya udah malas sekolah, padahal dia sedang dibully anak temannya. Dengarkan, jangan pernah meremehkan curhatan anak. Cuman begitu aja lo, sekarang cemen banget lo. Udah diam, udah sabar. Mama juga begitu dulu sekolah. Gitu. Padahal mamanya kelas SR. Gitu. Dengarkan dulu, mau cerita. Mungkin temannya yang sudah nggak cocok di kelasnya, mungkin uang jajannya sering dibully sama temannya. Sampai di situ loh Pak. Sekarang itu. Karena mungkin apaan lo jajan 20. Ya Allah, itu mah beli korek api. Itu sama temannya. Beri kebebasan tapi penuh dengan tanggung jawab. Mama, saya izinkan. Umi, saya izinkan kamu ke Bandung. Umur SMA, bawa mobil. Tapi, satu. HP kalau saya telepon diangkat. Tujuannya apa? Jelas. Temannya siapa? Kalau ada apa-apa, umpamanya begini, nanti Umi nggak mau tahu. Dihidupkan tanggung jawab dia. Mau camping, mau jalan-jalan sama temannya, jangan antum protek. Karena dia pasti bergaul. Dia harus mencari teman. Tapi di dalam proses itu antum tuntun. Nah, biasakan anak bisa mengutarakan pendapatnya, jangan selalu diprotek, dipangkas, di-cut, sehingga anak tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, cara untuk mengungkapkan isi pendapatnya. Nah, ini akibat, makanya kalau disharmonika, kadang-kadang orang tua sama anak itu terjadi. Nah, efeknya ketika terjadi disharmonika, satu, rasa minder dan rendah hati pada anak. Loh, jangankan anak-anak umur SD SMP yang sudah berkeluarga aja Pak. Ketika crash sama orang tuanya, itu ada rasa itu. Aduh gimana ya, saya mau silaturahmi, ibu saya begini, bapak saya begini, kan gitu. Nomor 2, emosional, tidak stabil. Ketemu sudah marah-marah, buang muka, sudah perasaannya gemuruh negatif, itu. 3, perilaku merusak diri sendiri. Kadang-kadang pelampiasannya Pak narkoba. Cari teman yang sekarang bisa mendukung dia, walaupun kadang-kadang salah. 5, gangguan hubungan sosial. Akhirnya anak itu ketika ini terus-menerus akan menjadi apa? Psikopat.
Hubungan sosial masalah. Ketergantungan pada hal negatif, obat terlarang, main game terus, kecanduan, karena pelampiasan. 7, sulit berprestasi di sekolah, gagal terus, melorot terus. Rankingnya selalu nomor 2 dari belakang. Bahkan kadang-kadang belakang pun udah nggak ada lagi. Terakhir soalnya. Gangguan makan dan tidur. Makan bermasalah. Kenapa anak saya ini makan sulit? Nggak mau, nggak semangat. Tidur juga begitu. Kadang-kadang sampai malam larut nggak tidur-tidur. Berarti ada gangguan psikologi. 9, hubungan orang tua dan anak memburuk terus. Nah, yang ke-10, rasa marah dan benci kepada orang tua, dendam kepada orang tua, dan ini yang bahaya. Nah, di sini langkah praktis memupuk cinta anak pada orang tua. 1, cintailah anakmu sepenuh hati, jangan setengah hati, jangan pilih-pilih. Ini anak nggak mirip mukanya dengan saya. Udah akhirnya apa? Diisolasi. Serba dicibirkan, permintaannya serba apa? Dinafikan. Gitu. Apalagi anak nomor 2. Loh, sudah ada? Belum. Anak nomor 2 itu paling disayang, Pak. Mau minta baju, sayang tuh masih ada. Minta lagi tuh. Kayak baju kakaknya juga masih bagus-bagus tuh. Ma minta sepatu, ada di rumah. Minta lagi, sayang. Itu paling disayang. Jangan marahi di hadapan umum. Pak, mau di depan gurunya, temannya apalagi. Saudaranya jangan. Karena itu akan mencelakakan psikologi anak. Oke. Adzan silakan. Habis adzan lanjutkan. Oh ya, saya habis ini karena terakhir ya ada 10 perkara yang membuat hati anak itu hancur. Nah, itu nanti 10 perkara habis itu pulang. Ya. Baik, kita lanjut. Langkah praktis untuk memupuk cinta anak kepada orang tua yang ketiga adalah jangan bandingkan mereka dengan kakak dan adiknya. Jangan suka membanding-bandingkan, melebihkan si fulan, merendahkan si fulan. I'dilu baina auladikum, bersikap adil kepada anak itu bukan hanya fisik. Bukan soal masalah pakaian, papan, pangan, termasuk perasaan. Ya, dalam masalah memberikan perhatian, senyum saja kita harus samakan. Jangan insyaallah anak dengan anak pertama ramah, bagus, senyum tiap saat. Ketika ketemu meriah, mereka sama anak 2, ya udah langsam aja. Ketiga juga cuek. Keempat, ayah bunda jangan lupa bahwa anak adalah fotokopinya. Tadi udah saya jelaskan bolak-balik. Yang kelima, jangan anggap anak terus-menerus seperti anak kecil. Pernah saya mengadakan tabligh di Purwakarta. Ibu-ibu, Masya Allah banyak. Habis ta'lim curhat, Pak.
Anak saya dulu SD rajin ini sholat, Masya Allah Pak. SMP ini sekarang setelah kawin Pak, Masya Allah enggak sholat, nangis dia. Masya Allah, ini seorang ibu yang solihah, pengen anaknya menjadi aset akhirat. Padahal saya enggak kurang-kurang Pak untuk nasihatin. Gimana Bu? Ternyata metode cara-caranya mengingatkan itu kayak zaman SD dulu. Bentaknya, ngingetinya, negornya. Nggak bisa, dia sudah kawin, beda. Bahasa teguran. Makanya Rasulullah kan membedakan. Ketika umur 7 tahun, perintahlah. Ketika umur 10 tahun, pukullah. Loh kan gitu, beda. Yang ke-6, biarkan anak mencoba. Kalau salah, luruskan. Jadi jangan selalu protektif, jangan selalu kita itu pangkas, hentikan, nggak cocok, langsung di-cut. Jangan. Beri anak kesempatan untuk mencoba. Salah sekali lagi. Bisa saja kedua kalinya salah, ketiganya terus. Karena dari situ dia akan belajar praktik. Contoh wudhu, pertama kali salah pasti. Anak umur 4 tahun, 5 tahun kok. Sekali, 2 kali praktek wudhu benar. Sholat juga begitu. Anak perempuan ingin latihan sama ibunya, masak, ngiris bawang. Subhanallah, gede-gede. Ya, mau bikin dadar, bawangnya itu diisi 2. Masya Allah. Gimana gigitnya ceritanya? Gitu, Masya Allah. Ini dadar apa namanya? Bawang putih. Jadi bawang putih diiris jadi 2. Bawang merah jadi 2. Subhanallah, gede mentol-mentol. Dah, lain kali di sini nak, caranya kecil-kecil diiris tipis. Nih lihat Mama, Umi ngiris. Oh begitu Umi. Lagi coba. Masih belum juga tipis setipis ibunya. Wong ibunya udah pengalaman. Itu 5 kali, 10 kali, apalagi ada praktek di sekolah, Masya Allah sekarang bikin dadar sukses. Kenapa ada anak sudah gede, kawin, suaminya tiap hari dibikinin telur mata sapi. Sampai 5 tahun telur mata sapi, katanya suaminya, Masya Allah, ini mata gue bisa jadi sapi. Kenapa? Lu sekarang masanya kangkung dioseng sama telur mata sapi. Emang kagak ada menu lain ini? Ya Allah, sabar masin gitu. Anak juga sedih latihan. Biarkan mencoba. Jangan memarahi anak dengan mengatakan hal-hal yang buruk. Kadang-kadang Masya Allah dimarahin. Yang kalimat-kalimat goblok, yang ini ya Allah. Sampai anak itu merem-merem. Jangan Pak. Kalimat negatif apapun itu hindarkan. Untuk orang lain aja, itu kita wajib hindarkan. Islam menyuruh kita qawlan sadida, qawlan ma'rufa, qawlan karima, qawlan maisura. Qawlan apa lagi? Qawlan layyina. Ada lagi qawlan lagi? Apa Pak? Qawlan? Udah sadida sudah. Ada itu sampai 8. Ini menunjukkan tata bahasa. Baik ketika dalam kondisi normal atau marah, kita itu disuruh untuk mengendalikan kalimat-kalimat. Jangan sampai menyasar ke telinga anak. Anak nanti terbiasa. Berkali-kali kamu goblok. Terus akhirnya Pak, iya saya goblok kan gitu. Beda, Masya Allah, anak pinter, anak soleh, pinter soleh. Makanya membentuk sikap anak itu seperti kita itu bikin meja. Kalau papan yang kita letakkan pinter soleh, kaki yang kita buat pinter soleh, akhirnya apa? Menjadi apa? Meja soleh. Tapi kalau papannya goblok, kakinya goblok, menjadi meja goblok. Gitu. Makanya sampai ke tataran umum pun kalimat-kalimat yang kotor itu menjadi biasa. Gitu.
Gitu aja lu kagak bisa lu meleng lu. Mata lu pasang bro. Otak pakai dong. Lu isi tanah emang. Masya Allah. Waduh, Masya Allah kalimat-kalimat. Anak jadi akhirnya apa? Bebel. Tidak bisa berpikir. Jangan melarang anak hanya dengan mengatakan jangan. Beri penjelasan. Pak, saya mau sekolah pakai motor. Jangan. Kamu masih SD. Pertama, SIM itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa dibikin sebelum umur 17 tahun. Kalau kamu ketangkep polisi, yang malu itu Abi nanti. Itu satu. Terus kamu sekarang bawa motor, teman-temanmu sekarang. Nanti kamu bisa arogan, bisa sombong, nggak bagus. Itu udah pakai angkot aja atau sepeda online. Ah, mama pelit banget. Pasti anak begitu. Jelaskan terus sampai di otaknya ini ada ilmiah yang nyampe sehingga dia mengatakan, oh iya, saya dilarang oleh abi saya sekolah pakai motor karena 1, 2, 3, 4 ilmiah. Itu. Nah, sekarang terakhir kita membuat hati anak hancur 10. Nih, apa saja? 1, tidak memperdulikan apa yang dibutuhkan anak. Ya. Subhanallah, sepatunya sampai jadi banaspati karena mangap-mangap. Dibiarin aja. Sampai anaknya itu mau minta tapi enggak enak. Gitu. Begitu juga kebutuhan sekolahannya, kebutuhan uang jajannya, kebutuhan kesehatannya tidak diperdulikan. Anak sakit sehat enggak tahu. Cuek. Jangan. Yang kedua, menghina fisik anak. Ya. Anak dipanggil, bogel sini. Jangan. Udah dah. Ngapain kulit kamu ini hitam? Jangan. Kan semua, lihat nih, mama putih, abi putih. Lo nyengkleng banget. Nyasar lo. Jangan dihina-hina. Itu. Kan dia belum waktunya aja untuk putih. Kan gitu. Kan kalau nanti sudah bervitamin ini, udah besar putih juga. Kan gitu. Apalagi sekarang matanya itu. Lo mata sipit kayak orang luar aja lo. Meleng lo. Lihat itu. Cara makannya juga. Lo makan kayak bebek aja lo. Nih lihat. Jangan. Jangan dihina fisiknya, gerakannya, tingkah lakunya. Yang ketiga, melakukan kekerasan fisik, pukul apalagi di kepalanya, di badannya dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, memberikan sumpah serapah. Oh, sumpahin ya. Awas. Pokoknya mama gak bakal maafin, sumpah 7 turunan. 7 turunan lagi. Turunan pertama aja udah gak ada. Disumpahi ya. Kamu ini bengel banget, tengil banget. Jangan, Pak. Karena tengil andaikan benar, bengel andaikan benar, apapun yang terjadi, itu berproses. Makanya dalam istilah pendidikan itu, tidak ada anak yang lemah, tapi anak yang belum menggali kekuatannya. Tidak ada anak yang bodoh, tapi adanya anak yang belum mampu menghilangkan kebodohannya. Itu pendidikan. Berproses. Ya kita nggak usah diri kita aja. Hijrah kan proses dulu. Antum kan dulunya WW kan gitu. Ya maaf. Ya saya juga lebih WW kan gitu. Dulu. Nah menuju ke sini kan proses, masya Allah, nggak ujuk-ujuk seperti sekarang, nggak mungkin. Anak juga seperti itu. Saya untuk bisa mempraktekkan sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad itu butuh 7 tahun. Saya untuk meninggalkan rokok butuh sekian tahun. Proses. Langsung berhenti seketika. Kasihan rokoknya nangis. Gitu katanya. Itu kan gitu. Pertama saya dulu rokok itu gara-garai teman, Pak. Di pondok.
Ya, awalnya dikasih rokok yang kecil itu dulu ya, tahu ya, rokok apa? Bentul ya, kecil pokoknya. Tuh, diajak makan, dimakanin, dia diajak makan gratis. Kasih rokok. Lama-lama ketagihan, beli sendiri. Itu. Iya, akhirnya apa? Meningkat, rokoknya gede, itu. Akhirnya jarum. Makanya perokok itu idza ja'ar rum wa nahnu bihajatin ila asbaq, kan gitu. Harusnya idza ja'ar rum nahnu bihajatin ila silah, kan gitu. Ketika datang Romawi kita butuh pedang. Ini enggak, idza ja'ar rum ya jarum, kan gitu. Fa nahnu nahtaju ila asbaq, kan gitu. Maksudnya asbaq rokok. Itu. Ya Allah. Memang aneh, ajaib rokok tuh. Semua orang mau masukkan ke mulut, barang ke mulut, itu menjauh dari toilet, Pak. Rokok malah cari toilet. Ya Allah. Mau enak memang. Kan? Bahkan bisa iktikaf di sini. Kagak keluar-keluar. Lo ngapain lo? Ya Pak, belum selesai. Subhanallah, setengah jam Mas. Itu. Nah, selanjutnya membuat hati anak hancur yang ke-10 adalah berdoa dengan keburukan kepada anak. Doain lu mati melet lu, kebakar lu, sambar geledek lu, jangan. Nauzubillah. Yang keenam, mencibirkan prestasi anak. Ya Allah, adik rapot begini, nih beli cendol aja gak dapat. Masya Allah. Lu belajar ngapain aja? Ya Allah, rapot begini lu tunjukin sama mama. Udah. Jangan. Sekecil apapun prestasi, ungkapkan dengan apa? Ungkapan Masya Allah, anakku hebat. Masya Allah, solehku hebat. Masya Allah, gitu. Insya Allah lain kali akan lebih meningkat lagi. Andaikan rankingnya 5, nanti 4, nanti terus. Masya Allah. Nomor 7, menjadikan sasaran tuduhan. Nih ada piring pecah paling si Anu nih, kucing nih. Anaknya dikatain kucing. Itu si Anu nih, biasa. Belum tanya, belum tabayun. Ada sepeda rusak, katanya si Anu. Nuduh. Jadi anak itu serba salah jadinya Pak. Karena ada apapun itu selalu menjadi sasaran tuduhan. Yang kedelapan, bersikap pilih kasih, bukan welas asih, pilih kasih. Ini, kalau ini mah jempol. Akhirnya yang dimanja, yang ini nanti mengecewakan di dewasanya, yang disia-siakan Masya Allah. Akhirnya malu sendiri orang tua. Ini anak saya dulu itu nggak terlalu saya perhatikan, ternyata jadi. Ini yang saya harapkan ternyata. Namanya kehidupan kok. Yang ke-9, memberi label serba gagal. Ya, anak dikasih label-label gagal, nggak pecus, kayak kadang-kadang nggak kualitas, apa lagi? Nggak mumpuni, nggak bisa, macam-macam. Dari label-label ini dikasihkan kepada anak ketika melakukan apapun. Nah, yang terakhir nomor 10, mengancam tidak mengakui sebagai anak. Wah, itu lebih parah lagi itu. Ini yang membuat hati anak remuk, redam, hancur, luluh lantah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu cukup. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Ya kalau ada nih, ada. Ya udah kita jawab. Dijawab nggak? Ya, awas lo, lu pulang, gue sumpahin aja lo. Itu nyelonong aja nih. Sholat bareng nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Soal pertanyaan, izin bertanya, Ustaz, apa ujian terberat dalam pernikahan? Ya semua berat. Gini Pak, rumah tangga itu saya sering umpamakan sebelum menikah
seperti melihat Gunung Salak dari Masjid Ijo. Indah, mulus, Masya Allah. Ketika menikah, kita berada di lereng bukit Gunung Salak. Waduh, curangnya ternyata lebar, Mas. Batunya gede, naik licin. Ujian terberat di dalam ini saya sampaikan ya. Sebentar. Biar lengkap. Dan gini Pak, semua orang itu pasti mendapatkan ujian berbeda-beda ya. Dan saya tidak pernah mengatakan ada ujian berat dan ringan. Semua ujian itu berat kalau cara menyelesaikan itu tidak beradab. Banyak masalah-masalah yang sepele menjadi fatal, bahkan membuat lepas ikatan pernikahan karena kurang adab. Ya suami, ya istri. Makanya untuk menjaga tali pernikahan itu dibutuhkan sikap 4. Ya. Karena rumah tangga itu kan gini Pak, kongsi pernikahan itu kongsi kehidupan suami istri. Di dalam rangka untuk memantik kebaikan dunia akhirat. Penuh dengan suka duka. Kalau kongsinya cuma maunya suka toh, itu namanya piknik. Nggak mau duka. Kalau untung terus, itu namanya kongsi dagang. Sampai dagangan aja. Untung rugi, suka duka. Penuh dengan kesetiaan. Penuh dengan apa? Kesetiaan. Kalau unsur-unsur ini nggak ada, bubar. Dan saya sering tekankan, laki-laki menikah tujuan utama menikah untuk mencari ketenangan. Istri perempuan menikah untuk mencari perlindungan. Bahkan perlindungannya kalau bisa, ku anfusakum wa ahlikum naro sampai akhir. Makanya ketika laki-laki tidak mendapatkan yang dituju, apa yang terjadi? Bubar di tengah jalan, tujuan gak ada kok. Ngapain saya pergi ke Cirebon, ngapain saya pergi ke Karawang? Awalnya mah saya mau tengok keluarga yang sakit, ternyata dengar-dengar sehat. Ngapain lu ke sana? Ah, udah ntar aja deh, sekalian mudik. Karena tujuannya nggak ada. Makanya seorang laki-laki litas kunu ilaiha yang dicari, ya enggak? Perempuan ku anfusakum. Makanya dalam rangka seperti itu Allah menjadikan ar-rijalu qawwamuna, pemimpin yang melindungi. Nah, di dalam menghadapi pernikahan ini supaya bertahan itu ada 4 pilar. 1, adanya tanggung jawab dan kesungguhan dari pasutri untuk kelangsungan hidup. Gak bisa sekarang suami tok yang ngotot, pingin rumah tangganya bertahan, istrinya tidak, atau sebaliknya. Kedua, adanya kemauan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas dan bijaksana. Mau tapi gak mampu, gak akan ada ujungnya. Mampu tapi gak mau juga akan menghasilkan apa? Kosong. Kemampuan. Ketiga, terwujudnya komunikasi hangat produktif. Karena komunikasi itu kadang-kadang ada komunikasi balas dendam. Ngotot aja. Sekali ngomong, lu kemarin kan? Nah ini repot. Apalagi perempuan itu Masya Allah, ahli sejarah. Untuk mengungkapkan sakit hati. Wah itu riwayatnya, sanadnya paling lengkap itu. Itu. Kan dulu kamu WA kan 50 tahun lalu. Masya Allah. WA 50 tahun lalu itu loh Pak. Masih tercatat melalui sanad-sanad yang sahih. Itu makanya perempuan itu paling bagus
menjadi ahli sejarah untuk meriwayatkan sakit hati masa lalu. Itu ada nggak orangnya? Itu, masya Allah. Nah kenapa kita itu harus selalu memperkeruh, ngungkit, memutar ulang masa kelam yang nggak enak didengar, nggak enak untuk dirasakan, diputar lagi setiap kasus, setiap komunikasi buntu gara-gara lo kan dulu. Itu setelah dijawab terserah. Kalimat yang singkat tetapi mematikan. Apa itu? Terserah. Itu. Terserah. Gimana? Jadi pulang kampung nggak? Terserah. Gitu. Jadi ke mall nggak? Terserah. Itu. Ada komunikasi yang marah-marah kedua, masya Allah. Ada komunikasi cuma satu arah, yang menang cuma gurunya tok kayak kelas. Komunikasi itu saling memberi, saling untuk menggali, saling untuk mencerahkan gitu. Nah, yang keempat, pasutri memiliki pandangan yang realistis, tuntutan yang kompromistis. Contoh Pak, ya. Ada masalah ringan karena diselesaikan dengan komunikasi yang nggak beradab. Masalah sekolah anak. Yang ibunya maunya masuk pesantren, yang bapaknya mau masuk umum karena pengennya anaknya jadi dokter. Kata bapaknya, kalau lu mau maksain anak ini masuk pesantren, udah saya nggak mau tanggung jawab, biayain sendiri. Nggak nurut sama saya. Katanya suaminya juga, istrinya nggak kalah, kencengnya juga. Kan ini anak lu kan, gitu kan gitu. Kan bukan titipan Pak Camat kan, kan gitu. Pak Camatnya kena kan gitu. Ngapain lo bawa Pak Camat? Udah, pokoknya anak ini kalau sekarang dipaksain masuk sekolah umum, kagak pesantren, anak nggak mau tahu, goblok kayak mbahnya. Loh, kenapa lo ngomong mbah? Mbahnya kena. Mbahnya dibawa goblok lagi. Ya Allah. Emang kenapa bapak saya lo ngoblok-ngoblokin bapak saya? Itu. Akhirnya suaminya juga emosi. Beda loh bapak, kamu juga sekampung tuh pada lulusan SMP paling tinggi. Sekampung kena. Ya Allah. Padahal soal masalah masuk pesantren. Lah kok RT RW masuk itu? Padahal cuman simpel toh. Bikin aja SWOT. Untung rugi masuk pesantren. Untung rugi masuk umum. Ayo. Kita semua los-losan. Untung rugi masuk pesantren, apa? Menurut Mas, 1, 2, 3, 4, untungnya apa? Kemudian masuk umum. Loh, banyakan mana? Ambil gitu aja kok. Repot. Sampai RT, RW, lurah, camat kena. Sekampung lagi, Masya Allah. Aduh, ini kurang kerjaan. Nah, kalau tadi antum, masalah yang paling terberat itu ada 6. 1, cemburu overdosis. Itu rumah tangga Pak. Cemburu itu pening. Kita mau ke mall ya. Ya, namanya mall, sekarang pasar banyak perempuan dicemburuin. Lo ngapain deket-deket? Ya Allah, sekarang mana ada kagak ada perempuan. Pelayannya aja juga perempuan. Lo beli aja sendiri, gue merem. Dicemburuin. Ketemu keluarganya dicemburuin. Ya, sama jamaahnya juga. Ini Ustadz, istrinya cemburu. Jamaahnya semua dicemburui sampai umur 65. Ya, ada jamaah yang 52 dicemburui, kalau 25 mending. Gitu. Ya Allah, umpamanya. Nomor 2, jangan ada dusta di antara kita. Itu. Kalau sekarang suami bohong, istri bohong, repot. Ini yang paling terberat kedua. Bohong. Ya, soal masalah uang, bohong. Soal masalah hubungan, bohong. Padahal nggak capek, bilang capek. Bohong kan. Katanya alasannya dingin, musim dingin panas, katanya musim panas dingin. Tuh. Dalam masalah hubungan dengan keluarga juga begitu, bohong. Mas, anak lagi meriang nih.
jadi nggak ikut tengok ibu atau silaturahmi ke ibu, bohong. Jadi semuanya di cover dengan kebohongan. Maka ini akan menjadi apa? Rumah tangga pembohong. Karena kebohongan satu untuk supaya baik, maksudnya apa? Tertutupi dengan kebohongan berikutnya. Terus akhirnya menjadi kadzab. Nomor apa? 3, campur tangan orang lain. Ini terberat. Nah sekarang Pak, kulkas ganti karena dikritik temannya. Mbak, kulkas tahun berapa nih Mbak? Masya Allah, masih dipelihara, awet banget. Ini pabriknya aja udah tutup. Akhirnya apa? Kepanasan. Mas, kulkas ini katanya udah gak ada pabriknya Mas. Jangan-jangan spare partnya nanti kalau rusak nggak ada. Terus mau apa? Ya udah Mas, kredit kayak yang baru-baru gitu. Mulai ganti. Sekarang pamannya datang, ya Allah ini kursi begini juga masih dirawat. Nah. Mbok bilang sama suami kamu, kursi yang pantas, apalagi juga mau lamaran, ganti kursi. Subhanallah, perabot rumah tangga semua atas usulan orang lain. Yang menjadi pertanyaan, yang milik kamu itu mana? Kulkas, tadi usulan temannya. Kursi urusan pamannya, nanti bapaknya datang, ibunya datang, usul lagi, mertuanya datang, akhirnya apa? Campur tangan. Makanya Rasulullah sampai mengizinkan laki-laki untuk tidak memasukkan istrinya, memasukkan siapapun yang nggak disukai, karena ini, nggak boleh. Jadi kamu punya hak untuk melarang orang untuk menapakin lantai rumah kamu. Selanjutnya sifat bakhil. Suami apalagi pelit. Kalau istri pelit itu agak mendingan, kata Ali bin Abi Thalib. Ada perkara yang tidak baik di laki, kalau di perempuan itu bagus. 1, pelit, bikin awet duit suaminya. 2, pengecut, bikin tergantung sama suaminya, nggak suka nantang-nantang. Kalau jantan ceraikan aku, ayo. Nah. Terus 3, ketergantungan. Kalau sekarang merasa wah bebas, ini mandiri, bahaya. Yang 4, merasa butuh kepada suami. Kalau laki-laki jelek itu Pak. Laki-laki itu memang harus ar-rijal. Nah, yang 5, bosan dan sebel. Kadang-kadang ada suasana suami ngelihat muka istri, enek, istri ngelihat muka suami, melenek. Oh, ada tambahannya lagi. Wah, pada saat itu Masya Allah, suasana itu kayak api neraka Los Angeles. Makanya di sini perlu ada suasana mencairkan bosan. Caranya apa? Berlibur. Contoh ringan, antum ada saat-saat liburan panjang, ini pendek, Jumat, Sabtu, Ahad, daripada keluar biaya juga nggak cukup, udah di rumah aja. Ada acara kebersamaan sama anaknya, baca hadis, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, nanti jalan-jalan, ya, ini ngelemesin otot, keliling komplek, taman di sini kan luas-luas tuh. Nongkrong, duduk, merenung kan gitu. Itu kan namanya orang katanya mentimun, menyelesaikan masalah sambil ngamun. gitu. Nah kan, Masya Allah, indah juga. Kalau parah, antum coba cari di puncak kamar-kamar kecil, berdua sama istri, komunikasi macet, bikin kertas. Tulis apa yang kamu inginkan dari saya, kasih ke istri. Apa yang kamu inginkan dari saya, kasih ke suami, catat. Wow, ternyata Masya Allah, suami, istri apalagi nyatet sampai 50 masalah. Itu 1, 2. Sekali-kali kita nostalgia, naik angkot bareng, apalagi dulu pernah kecopetan lagi. Masya Allah, asik ini. Nah caranya tapi yang ini, kalau dulu pergi pakai target, sekarang jangan ada target. Sekali-kali jalan-jalan sama istri malam tanpa tujuan.
Dua-duanya gendeng. Enggak, kenapa? Kalau antum ada tujuan, ngos-ngosan. Aduh mas, nggak nyampe-nyampe. Jalan aja. Sambil ngobrol. Yang ringan-ringan dulu. Jangan memancing dulu. Ngobrol tentang sekolah anak, tentang kerjaan. Dari situ ada hal yang bisa kita hangatkan lagi. Kebosanan sebel akan kita bisa cairkan. Banyak jalan menuju Roma tanpa irama. Itu apa nggak enak tuh? Nah, yang terakhir komunikasi macet. Ini 6 masalah paling berat dalam rumah tangga. Bukan masalah kemiskinan, Pak. Loh, subhanallah, ada istilah manusia gerobak punya anak 3. Gerobak gitu, Pak. Loh, coba kurang apa? Antum rumahnya luas kalah sama gerobak. Karena apa? Dia tidak ada 6 ini di dalam kehidupan rumah tangganya. Suami merasa mendapatkan ketenangan. Istri merasa mendapatkan perlindungan. Awet itu. Litaskunu ilaiha. Makanya Islam itu melengkapi semua itu dengan perangkat yang lengkap. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Aduh, jadi memanjang ini, Pak. Jam berapa? Jam berapa, Pak? Oh, 8 pas. Seperti kemarin juga jam segini. Insyaallah antum ini ada izin bertanya, Ustadz, kami pernah dengar hadis Nabi teman saling menarik. Itu bukan hadis, itu kata mutiara lah. As-sahibu sahibun. Teman itu menarik. Izin Ustadz, apakah kita salah jika memilihkan teman untuk anak kita? Iya, benar, tapi caranya. Jangan kayak diperlakukan anak SMA. Kamu harus ini ya, nggak boleh ini ya. Ini aja. Gitu. Caranya, antum undang makan. Nah, nanti kan liburan. Liburan ini kemarin Desember kan. Nanti tolong panggil teman-teman dekat. Ya. Teman dekat kamu, saya bikinkan masakan yang enak sekali. Bikinin mama nanti. Oh, udah, pasti dia jawel teman-teman dekatnya. Masya Allah yang datang. Ya Allah. Yang pertama, Assalamualaikum, kampret. Keduanya, Masya Allah, ya Allah, ini lagi. Ngepang, ya Allah, anak-anak gue begini, ya Allah. Nah, ini mulai seleksi gini. Nah, mulai pendekatan. Seperti ini, milih teman. Yaitu, terus kemudian catat nama-nama dan juga nomor-nomor salah satu di antara mereka yang punya HP. Kalau memang terpaksa berteman, arahkan mereka. Bangun hubungan yang baik, yang lebih mendekati kesolehan untuk kedua anak dengan teman-temannya itu. Itu caranya. Kalau memang itu sekolah umum, kalau di pesantren insya Allah lah. Tinggal bagaimana menafikan kelas-kelas, menafikan hal-hal yang sekarang ini geng-gengan gitu aja. Itu soal masalah kaitannya dengan memilihkan anak. Boleh, lihat tingkatannya. Cara memilihkan teman untuk anak SD bisa beda dengan SMP, beda lagi dengan SMA, beda lagi dengan perguruan tinggi. Baik, demikian kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.